Otak kiri mempersembahkan 12 hukum karma dan dampaknya pada hidup Anda. Kata karma masih terselubung di bawah banyak misteri dan juga kesalahpahaman. Kita semua pernah mendengar pepatah, apa yang terjadi di sekitar kita, atau apa yang Anda tabur, itulah yang Anda tuai. Meskipun ini menjelaskan sebagian kecil dari karma, itu bukan bagian darinya. Karma tidak sesederhana yang dikatakan, dan tentu saja bukan hukuman atas perbuatan buruk. Dia energi dihasilkan oleh setiap keinginan, pemikiran atau keputusan yang menghasilkan suatu bentuk kehidupan individu. Ini adalah proses yang berkelanjutan dan aktif tidak sampai ketika itu berakhir dan tubuh fisik tidak ada lagi. Karma adalah tindakan atau efek dari suatu tindakan yang tinggal bersama kita. Dari perspektif yogi India kuno, jejak karma ini kembali ke masa lalu kita, jauh melampaui nenek moyang kita, berasal dari spesies paling primitif di bumi. Setiap sel yang hidup melahirkan, meninggalkan, dan memperkaya generasi baru dengan tindakan atau karmanya. Penumpukan karma kita sepanjang hidup menentukan siklus reinkarnasi. Karena karma memiliki efek yang begitu mendalam, perlu untuk memahami hukum karma, sebab dan akibat yang ditimbulkannya pada hidup Anda. Berikut ke-12 hukum karma tersebut. 1. Hukum agung. Hukum ini dapat dijelaskan secara sederhana sebagai, kami memiliki pikiran dan tindakan yang memiliki konsekuensi. Konsekuensi dari ini bisa positif atau negatif tergantung pada tindakan kita. Jika kita menginginkan kedamaian dan sukacita, kita harus memberi sesuai dengan itu. Ini menerjemahkan apa yang kita pahami secara longgar sebagai, apa yang terjadi. Ini tidak berarti bahwa jika Anda membuat kesalahan dengan seseorang, Anda akan membalas atau kesalahan itu akan dilakukan pada Anda. Namun, itu berarti karma buruk ini akan memiliki gaya yang tidak diinginkan muncul di masa depan Anda. 2. Hukum penciptaan. Semua kehidupan lahir dari niat. Seseorang harus secara aktif berpartisipasi dalam kehidupan daripada mengantisipasi hal-hal. Harus ada niat untuk menciptakan kebaikan untuk mengumpulkan karma baik. Mengenai hasil kata kerja, niat lebih diutamakan daripada kata kerja itu sendiri. Penundaan dan kepuasan diri tidak menghasilkan karma yang baik, dan mendorong ketekunan untuk menciptakan pikiran dan niat yang baik. 3. Hukum kerendahan hati. Untuk membuat perubahan, seseorang harus mencapai penerimaan terlebih dahulu. Jika kita hanya melihat hal-hal negatif, kita menjadi tidak berdaya untuk pindah ke tingkat keberadaan yang lebih tinggi. Ketika kita fokus pada hal-hal yang tidak berjalan dengan baik, kita masih terlibat dalam menghilangkan negativitas saja. Pekerjaan harus dilakukan untuk menciptakan atau menyebarkan hal positif. 4. Hukum pertumbuhan. Untuk mencapai sesuatu, perubahan harus terjadi di dalam diri kita dan bukan di lingkungan kita. Menunggu kesempatan, keberuntungan, atau faktor-faktor lain yang sulit dipahami akan membuat kita mandek dan kurang menerima kehidupan di sekitar kita. Menunggu adalah sesuatu seperti menunggu uang. Menunggu kebahagiaan untuk mulai berubah akan membuat Anda menunggu seumur hidup Anda. Sering dikatakan, apa yang membuat Anda di sini tidak akan membawa Anda lebih jauh kecuali Anda mengubah diri Anda untuk mengakomodasi kebutuhan Anda. 5. Hukum tanggung jawab. Bertanggung jawab atas semua yang terjadi dalam kehidupan pribadi kita. Tidak ada faktor luar yang dapat menghalangi pilihan yang kita buat. Jangan bilang, kalau bukan karena takdir, itu hanya hidupmu, kamulah yang membuat dan mengarahkannya. Kebahagiaan, kemarahan, kesuksesan atau kegagalan kita adalah akibat langsung dari pilihan yang kita buat. Penting untuk dipahami bahwa untuk mengubah situasi yang buruk, Anda harus terlebih dahulu melakukan perubahan internal. 6. Hukum komunikasi. Alam semesta terhubung melalui semua hal kecil dan besar di dalamnya. Orang-orang, takdir mereka, masa lalu kita, dan masa depan kita terhubung satu sama lain. Kecuali kita membuat keputusan sadar untuk mengubah sesuatu, kita akan terus menempuh jalur tertulis. 7. Hukum fokus. Menjadi berpikiran tunggal adalah pemikiran di balik hukum ini.
Ketika Anda menginginkan sesuatu, Anda membutuhkan semua energi, keyakinan, dan dedikasi Anda untuk mencapainya dan mencapai hasilnya. Menjadi waspada dan hadir membutuhkan banyak usaha tetapi membuahkan hasil. Memiliki pikiran yang terbagi dan terfragmentasi memberi jalan bagi hal-hal negatif. 8. Hukum perhotelan dan pemberian. Penting untuk menunjukkan belas kasih dan kebaikan. Jika Anda mengaku benar dan baik kepada orang lain, maka Anda harus dapat mendukung di tempat kerja. Tidak mementingkan diri sendiri menjadi suatu kebajikan hanya ketika kita mengakomodasi orang lain selain diri kita sendiri ke dalam hidup kita meskipun ada kegelisahan. 9. Hukum di sini dan sekarang. Hukum ini membantu kita hidup dalam kenyataan. Ia bekerja pada premis bahwa saat ini sudah ada dan tidak ada yang dapat Anda lakukan untuk mengubahnya. Jalani harimu seolah-olah kamu tidak hidup besok. Menyesali masa lalu atau mengkhawatirkan masa depan akan membuat Anda kehilangan kesempatan untuk hidup di masa sekarang. 10. Hukum perubahan. Dikatakan bahwa sejarah akan berjalan di jalan yang tidak efektif kecuali energi positif mengarahkannya kembali. Perubahan adalah satu-satunya yang konstan di dunia yang dinamis. Jika Anda tidak menerima perubahan ini, itu akan dikenakan pada Anda dalam keadaan tidak terbatas. 11. Hukum kesabaran dan penghargaan. Kita semua pernah mendengar kutipan, Roma tidak dibangun dalam sehari. Kerja keras tidak dapat dielakkan oleh keberuntungan atau angan-angan. Mereka yang gigih akan mencapai apa yang mereka inginkan, semuanya mengikuti hukum gradasi. 12. Hukum kepentingan dan inspirasi. Hasil dari tindakan tidak akan berarti apa-apa jika Anda tidak meninggalkan apapun. Niat yang benar dan energi yang terarah menentukan hasil akhirnya. Pikiran karma positif harus dilihat sampai akhir dengan tindakan positif. Demikianlah ulasan mengenai 12 hukum karma dan dampaknya pada hidup Anda. Semoga informasi yang telah disampaikan dapat memberikan wawasan dan inspirasi bagi Anda untuk menjalani hidup dengan lebih baik. Ingatlah bahwa setiap tindakan yang kita lakukan akan memiliki konsekuensi, sehingga kita harus selalu bertindak dengan baik dan positif untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik di masa depan. Terima kasih sudah menonton video kami hari ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel kami untuk video menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.